Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Hari ini kita akan menyelami satu konsep yang luar biasa indah ya, dan juga mendasar dalam Islam. Mencintai karena Allah. Iya. Sumber kita adalah sebuah kutipan teks lah yang fokus membahas tema ini. Jadi misi kita nih, kita bongkar bareng-bareng. Apa sih sebenarnya makna mencintai karena Allah itu? Betul. Kenapa dianjurkan, terus apa dampaknya bagi hubungan kita sesama muslim, dan juga posisi kita di hadapannya. Tentunya berdasarkan pemahaman dari teks yang Anda bagikan ini. Oke, kita langsung masuk aja ya. Teks ini bukannya pakai cerita yang langsung, narik perhatian gitu. Iya. Ada seorang sahabat Nabi Muhammad SAW lagi sama beliau, terus ada orang lain lewat. Nah, sahabat ini spontan bilang ke Nabi, "Wahai Rasulullah, sungguh aku cinta sama orang ini." Nabi langsung tanya, udah kamu sampein ke dia belum? Sahabatnya jawab, belum. Kata Nabi, kalau gitu sampein gih. Oh, disuruh langsung ya? Iya. Sahabat ini ngejar orang tadi terus bilang, sesungguhnya aku mencintaimu karena Allah. Nah, jawaban orang kedua ini, nyentuh banget. Semoga Allah yang bikin kamu cinta aku karenanya juga cinta sama kamu. Masya Allah. Ini bukan basa-basi biasa kan ya, tapi kayaknya tulus banget gitu, imannya terasa. Betul. Dan yang langsung ditekankan di sini tuh pembedaannya ya. Teks ini sigap banget misahin cinta karena Allah ini dari jenis cinta lain yang mungkin ya lebih kita kenal sekarang lah. Ya gimana tuh? Ya cinta karena mungkin ketertarikan fisik, atau nafsu, atau mungkin karena ada maunya, ada kepentingan duniawi gitu. Sumber ini negasin dalam Islam cinta yang landasannya karena Allah itu punya nilai dan kedudukan yang sangat istimewa. Apa yang bikin beda banget gitu? Intinya ya menurut teks ini, ungkapan aku mencintaimu karena Allah itu perwujudan iman yang murni, bener-bener jujur dari hati. Bukan pemanis bibir, bukan karena ada udang di balik batu atau motif dunia lain lah. Oke. Ini bentuk loyalitas, wala kalau istilahnya, yang akarnya itu keimanan pada Allah. Teks ini juga menggarisbawahi konsekuensinya. Ini nggak main-main loh. Gimana tuh? Kepada siapa kita ngasih cinta dan loyalitas kita itu bisa jadi penentu arah kita nanti di akhirat. Itu dia. Wah, ini bukan hal sepele sama sekali ya. Teksnya lugas banget bilang ini bisa jadi jalan ke surga, atau sebaliknya, kalau salah alamat cintanya, bisa menjerumuskan ke neraka. Nah, Ini nunjukin betapa pentingnya ya pondasi cinta ini dalam bangunan iman kita. Dan yang menarik lagi nih, teks ini nggak cuma bahas maknanya, tapi juga menekankan pentingnya mengungkapkan cinta ini. betul, di-highlight banget ya. Iya, ada contoh kuat dari Rasulullah SAW sendiri ke Mu'ad bin Jabal. Diceritain beliau pegang tangan Mu'ad, terus bilang, "Wahai Mu'ad, demi Allah aku mencintaimu." Habis itu ngasih nasihat doa penting. Kerasa ya kedekatannya. Kerasa banget kedekatan dan tulusnya gitu dalam tindakan itu. Tepat, selain contoh Rasulullah dan Mu'ad tadi, teks ini ngutip hadis spesifik yang jadi dasarnya. Jika seseorang mencintai saudaranya, hendaknya ia beritahu bahwa ia mencintainya. Oke, ada hadisnya ya. Ada. Tujuannya apa? Wah, ini jelas banget. Untuk memperkuat ikatan persaudaraan yang kita kenal sebagai ukhuwah Islamiyah. Persaudaraan dalam ikatan iman Islam. Jadi bukan sekedar hubungan sosial biasa aja, tapi ada dimensi spiritualnya gitu. Nah, ini nih, ada sisi praktis yang menarik banget menurut saya. Teks ini pakai analogi ungkapan tulus ini kayak air penyejuk. Oh, iya. Katanya ini bisa mencairkan kekakuan, bisa ngeredam percikan-percikan negatif lah dalam hubungan. Mungkin rasa kesal, atau sedikit iri, salah paham dikit. Yang kecil-kecil gitu ya? Iya, yang kalau dibiarin kan bisa ngerusak ukhuwah. Jadi komunikasi tulus berlandaskan iman ini jadi semacam obatnya gitu. Betul. Buat mencairkan suasana istilahnya. Kalau ada rasa jengkel dikit atau apa, dan ini tuh bukan hal baru loh sebenarnya. Teks ini ngasih bukti dari generasi awal Islam. Oh ya, gimana ceritanya? Ada kisah dari Mujahid, ini ulama terpandang dari generasi tabi'in, jadi murid-muridnya sahabat Nabi. Dia cerita pernah ketemu seorang sahabat Nabi. Nah, sahabat ini nepuk pundaknya dari belakang terus bilang, "Sungguh aku mencintaimu." Langsung gitu ya? Langsung. Terus sahabat itu jelasin alasannya. Dia bilang, kalau bukan karena Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang mencintai saudaranya, beritahulah, aku nggak akan ngomong gini ke kamu.
Wah, berarti benar-benar dipraktekin ya? Iya, ini nunjukin gimana anjuran ini tuh bener-bener dipahami dan diamalkan sama mereka. Bukan cuma teori. Sayangnya ya, seperti yang disiratkan di teks juga sih, praktek indah ini rasanya kok agak jarang ya kita temui sekarang ini. Iya, kayaknya agak luntur ya. Mm-mm. Teksnya sih menduga mungkin karena malu, atau enggan, atau mungkin ya banyak yang belum sadar aja gitu betapa besar kekuatan dan manfaat di balik ungkapan yang sebenarnya sederhana ini. Kalau gitu, apa aja sih manfaat dan ganjaran spesifik yang disebutin di sumber kita buat orang yang saling mencintai karena Allah ini? Manfaat utamanya ya jelas mempererat dan mengokohkan ukhuwah itu tadi ya, persaudaraan yang dasarnya murni karena Allah. Oke. Ungkapan cinta ini kan memicu respons positif ya, doa baik dari saudara kita, jadi kayak lingkaran kebaikan gitu. Hmm. Tapi lebih dalam lagi, teks ini nyatain bahwa mencintai karena Allah itu menyempurnakan iman. Oh, sampai ke iman ya? Iya, ikatan cinta karena Allah ini disebut sebagai tali iman yang paling kuat. Jadi ini bukan cuma soal hubungan baik aja, tapi soal penguatan iman kita juga, gitu. Lalu soal ganjaran di akhirat, nah ini bagian yang menurut saya benar-benar bikin kita diem, merenung gitu. Ini dalam banget sih. Iya, teks ini ngutip hadis yang terkenal itu loh, tentang seorang pria yang nanya kapan kiamat. Jawaban Rasulullah kan bukan tanggal ya, tapi pertanyaan balik, apa persiapanmu? Betul. Pria itu jawabnya sederhana tapi dalam banget. Kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan respons Rasulullah, sesungguhnya engkau akan bersama yang engkau cintai. Masya Allah. Ini luar biasa. Poin kuncinya itu bukan cuma janji surga biasa, tapi gagasan bahwa pilihan cinta kita itu secara aktif nentuin siapa teman seperjalanan kita di akhirat nanti. Wah, ini ngasih bobot yang luar biasa ya ke hubungan kita sehari-hari. Iya, bener banget. Dan reaksi Anas bin Malik, sahabat yang nyeritain hadis ini, itu sangat ngegambarin dampaknya. Teks kita ngutip perkataan Anas, dia bilang, nggak ada yang lebih bikin kami gembira setelah Islam selain sabda Nabi, engkau bersama yang engkau cintai. Wow. Terus Anas nyatain cintanya ke Allah, Rasulnya, Abu Bakar, Umar, dan berharap dikumpulin bareng mereka meskipun dia ngerasa amalnya nggak sebanding. Ini pelajaran penting banget. Arah cinta kita itu nentuin kebersamaan kita kelak. Implikasinya dalam banget ya, dan bukan cuma itu kan, ada lagi kedudukan istimewa yang disebutin teks ini. Betul, sumber ini juga nyinggung ganjaran lain yang luar biasa lewat hadis lain. Ada kelompok istimewa nanti di akhirat, mereka ini bukan nabi, bukan syuhada yang gugur di jalan Allah, tapi kedudukan mereka itu mulia banget, sampai para nabi dan syuhada pun iri, dalam arti positif ya, kagum sama mereka. Siapa mereka itu? Teksnya jelasin mereka itu orang-orang yang saling mencintai karena Allah, bukan karena hubungan darah atau karena faktor harta. Cirinya apa? Wajahnya bercahaya, mereka di atas mimbar dari cahaya, penuh ketenangan pas yang lain lagi khawatir dan sedih. Wah, Teks ini terus ngaitin ini sama ayat tentang wali-wali Allah, kekasih Allah di surat Yunus ayat 62. Intinya, cinta tulus karena Allah ini ngangkat derajat pelakunya ke tingkat yang, ya Allah, tinggi banget gitu. semua keutamaan ini kedengarannya indah banget ya, ideal gitu. Tapi sumber yang Anda bagikan ini kayaknya terus narik rem tangan gitu ya. Ngajak kita lihat realita yang menurutnya agak beda nih di zaman kita sekarang. Iya, masuk ke bagian refleksi ya. Apa yang jadi sorotan utamanya? Teks ini kemudian masuk ke bagian yang cukup kritis sih. Diamati ada fenomena yang dianggap ya memprihatinkan lah. Banyak muslim yang justru ngasih cinta dan loyalitasnya ke pihak-pihak di luar lingkaran iman yang seharusnya jadi prioritas. Contohnya gimana tuh? Contoh yang disebut dalam teks itu misalnya loyalitas ke orang non-muslim, atau ke artis atau figur publik yang gaya hidupnya mungkin jauh dari nilai Islam. Teks ini nyebut kondisi ini musibah yang sayangnya udah dianggap ya lumrah gitu sama sebagian orang. Sampai-sampai ikut-ikutan tradisi mereka, perayaan, atau gaya hidupnya. Penting digarisbawahi ya, ini pengamatan dan keprihatinan yang diungkapkan dalam teks sumber kita, bukan penilaian kami pribadi. Oke, paham. Lalu, apa konsekuensi dari salah alamatnya cinta dan loyalitas ini menurut pandangan teks tersebut? Konsekuensinya, menurut argumen di teks ini ya, adalah terabaikannya figur-figur yang seharusnya jadi panutan utama. Rasulullah SAW, para ulama sebagai pewaris ilmunya, terus orang-orang soleh lainnya. Jadi ada hubungannya ya? Teks ini ngelihat ada korelasi gitu, kesalahan milih idola itu bisa berujung pada kesalahan milih teman dekat atau saudara dalam pergaulan. Ini kemudian dikaitin sama fenomena yang juga disorot teks. Kenapa sebagian muslim kayaknya kurang peduli gitu ya sama penderitaan saudara seimannya di tempat lain. Oh, Teks ini menduga mungkin karena nggak lagi dianggap sebagai saudara dalam ikatan iman yang kuat. Udah kayak orang lain aja gitu.
Lebih jauh lagi, teks ini agak mengkritik gitu ya, gimana ikatan persaudaraan kadang malah lebih kuat terbentuk karena kesamaan hobi, idola, atau gaya hidup, ketimbang kesamaan iman dan akidah. Nah, ini bawa kita ke pertanyaan reflektif yang penting buat Anda renungkan juga. Kemana sebenarnya arah loyalitas dan rasa persaudaraan Anda saat ini berlabuh? Siapa yang Anda anggap kita, dan siapa yang mereka? Siapa saudara sejati Anda? Setelah refleksi yang cukup tajam itu ya, gimana teks ini nutup pembahasannya? Ada nada harapan nggak sih? Ada. Di bagian akhir, teks ini nyuarain kerinduan yang dalam banget. Kerinduan akan kembalinya ukhuwah Islamiyah yang sejati, persatuan umat yang kokoh di atas pondasi Islam. Kerinduan akan masyarakat Muslim yang anggotanya itu saling mencintai karena Allah dengan tulus, jujur, dan aktif. Bukan cinta yang pasif gitu aja, tapi cinta yang diwujudkan dalam tindakan nyata. Kayak saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran, prinsip penting dalam Al-Quran itu, tawasyau bil haq wa tawasyau bis sabr. Dan ada kerinduan spesifik juga ya untuk dengar lagi ungkapan tulus, "Aku mencintaimu karena Allah," dari lisan saudara seiman. Nah, itu dia. Dan kita bisa jawab dengan doa balasan yang indah tadi itu. Teks nyebutnya sebagai ungkapan penyejuk jiwa yang tulus, yang kayaknya emang masih kita rindukan kehadirannya secara luas hari ini ya. Betul kali. Jadi, kalau kita simpulkan dari penelusuran sumber ini, intinya apa ya? Jelas banget sih, mencintai karena Allah itu bukan sekedar konsep sentimental, tapi ini pilar fundamental dalam iman dan persaudaraan Islam. Fondasi ya? Iya, fondasi. Ini tindakan sadar yang dianjurkan, punya ganjaran luar biasa dunia akhirat, dan seringkali dimulai dari langkah sederhana, ungkapan tulus dari hati. Betul. Dan ini sekaligus jadi cermin refleksi ya buat kita semua. Kepada siapa sih loyalitas terbesar kita berikan? Gimana caranya kita bisa ngidupin lagi semangat cinta karena Allah ini dalam interaksi kita sehari-hari? Gimana nguatin ikatannya ya? Iya. Gimana memperkuat ikatan persaudaraan atas dasar iman yang melampaui sekedar kesamaan hobi atau latar belakang yang mungkin lebih superficial sifatnya? Ini pertanyaan-pertanyaan penting yang bisa kita bawa pulang. Kita renungkan. Menariknya, teks ini ditutup pakai doa yang indah banget. Isinya itu permohonan cinta Allah, cinta kepada orang yang dicintainya, dan cinta pada amalan yang mendekatkan pada cintanya. Doa yang lengkap ya. Nah, doa ini mungkin ngasih kita satu pemikiran penutup nih buat direnungkan. Mungkinkah langkah pertama buat mewujudkan cinta karena Allah ini bukan melulu soal mengungkapkannya keluar ya, tapi justru dimulai dari dalam diri kita. Maksudnya gimana tuh? Ya, dimulai dengan aktif memupuk rasa cinta itu kepada Allah dulu, berusaha dekat sama Dia, belajar mencintai apa dan siapa yang Dia cintai, terus konsisten ngelakuin amalan yang Dia ridhoi. Jangan-jangan cinta sejati karena Allah itu akarnya tumbuh subur dari sana dulu, sebelum kita bagi ke orang lain. Wah, itu refleksi yang menarik sekali. Jadi, cintai dulu penciptanya, baru cintai ciptaannya. Karena dia ya, sebuah doa penutup dari teks ini yang bisa Anda jadikan bahan renungan pribadi juga. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kecintaan kepadamu. Mencintai orang-orang yang Engkau cintai dan mencintai amalan-amalan yang dapat mendekatkan diri pada cintamu. Dan jadikanlah kecintaan kami kepadamu melebihi kecintaan kami pada diri kami, keluarga kami, dan air dingin yang segar. Amin. Sebuah pengingat tentang prioritas cinta yang sejati ya.